Saya membuka sedikit dari pembacaan ini. Ada banyak yang menyarankan saya bahwa sebelum saya membaca puisi, menjelaskan dulu apa latar belakang, apa latar kelahiran, dan apa puisi saya ini, dan bicara tentang apa puisi saya ini. Saran ini begitu berat untuk saya laksanakan, mengingat sebuah puisi itu lahir dari subjektivitas penyairnya tentang tentu saja persoalan-persoalan baik sosial, budaya, dan kemanusiaan. Sebuah puisi memiliki banyak tafsir, sehingga ketika penyair menjelaskan, maka pembaca seakan-akan didoktrin. Puisi ini bicara tentang ini, tanpa ada lagi tafsir yang lain. Atau seorang Gunan Muhammad mengatakan, apabila ia menjelaskan puisi-puisinya, untuk apa ia menulis puisi? Lebih baik ia menulis esai. Dan ini juga yang selalu saya katakan ketika ada pertanyaan, bahkan pernah ditulis oleh Henry Kalianda. Setiap ia tanya, ini bicara apa? Terserah kaulah, saya jawab begitu. Kau punya tafsir terhadap sebuah puisi. Pengayaan-pengayaan tafsir inilah sebetulnya membuat sebuah puisi tetap memiliki misteri dan tetap ada rahasia-rahasia di dalamnya. Namun kelahiran sebuah puisi tidak lepas dari persoalan-persoalan yang ada, baik yang terjadi maupun yang dirasakan oleh penyairnya itu. Tidak akan pernah lepas. Puisi tidak lahir di awang-awang. Penyair tidak hidup di awan-awan. Penyair juga bukan seorang penghayal sejati. Artinya tidak ada konteks bagi suatu karya sastra, bagi suatu kehidupan. Penyair tetaplah manusia biasa yang hidup bersosial, hidup bermasyarakat, hidup beradab, dan sebagainya. Tetapi bisa saya jelaskan juga sedikit saja, apa sih dan pada saat apa puisi ini lahir. Misalnya puisi tentang 44. Sebagai seorang wartawan, jurnalis, tentu sense of journalism itu selalu menggoda saya. Satu contoh ketika ada berita tentang 44 narapidana yang terbakar lapasnya, lalu mereka mati di sana. Lahirlah puisi ini. Tapi Anda sebagai penikmat tentu punya tafsir lain terhadap meninggalnya narapidana tersebut karena terbakarnya lapas itu. 44 bagian 1. 44 tubuh yang terpanggang lalu melayang-layang, tapi bukan sebagai layangan atau burung yang terbang. Menggaris langit, meninggalkan bau sangit di hidung, di mata, di hati. Tapi siapa siap ditunjuk bersalah, maju ke depan meja hijau. Aku terima salah dan ku terima sumpah mulut ini menampung ludah. 44 tubuh yang jadi arang, cepat sekali melayang di udara benderang. Menembus jeruji dan langit-langit,
melepas gembok, sipir memegang anak kunci. Entah di mana. 44 tubuh yang terbang, tubuh yang terpanggang bagaikan kambing guling. Apakah akan kau lupakan? 2021. Bagian kedua. 44 tubuh itu bagaikan hewan yang kau panggang di dalam guyuran api menyala-nyala. Kau mengipas-ngipas cepat matang. Kau seperti menanti dengan liur di bibir, menikmati aroma wangi dan sangit. Kau ingin menjamu untuk para tamu. Cepat sekali 44 tubuh hitam membara, aroma sangitnya hingga istana dan perkampungan. Kau ingin menjamu raja dan kami. 44 tubuh yang matang di meja lengang sampai juga ke langit. Duka larut ini. Puisi kedua ini buat dan juga ketika bersama istri saya Fitri Anggraini Rover di sebuah perjamuan makan senja di sebuah rumah makan Padang di kawasan Natar. Di meja sebuah rumah makan Fitri Anggraini Rover. Di meja sebuah rumah makan, aku hanya menyaksikan ikan menjelma dirimu. Kau masuk ke mulutku. Untuk berapa lama kau menetap dalam perutku seperti Yunus kah? Hanya berdua depan-depan di rumah anak menunggu. Apakah Yunus ada yang menanti sehingga ia berdoa? La ilaha illa anta wa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kau tinggalkan perutku, menatap langit yang cahaya. Natar 10 September 2021. Untuk puisi kau potong jalan malamku. Bahwa bagi saya sebuah puisi bisa saja lahir ketika saya berada di komputer, laptop, atau di gadget. Saya tidak pernah mau berpikir apakah puisi saya ini kelak bicara tentang ini, itu. Saya hanya memainkan imajinasi. Saya hanya percaya bahwasanya imajinasi itu sangat kuat untuk melahirkan sesuatu bernama puisi atau prosa. Imajinasi-imajinasi inilah yang kemudian saya olah dalam proses kreatif saya di depan alat bernama laptop atau gadget atau juga iPad seperti yang saya punya ini. Biarlah pembaca atau penikmat yang menafsir atau kritikus yang memberikan jalan bagi pembaca atau penikmat tentang puisi saya ini. Kau potong jalan malamku.
Kau potong jalan malamku, mengubur mimpi dan senyum yang menggantung di langit. Siapa suruh kau masuk seperti seseorang menyelinap ke balik telepon yang kecil ini? Kini giliranku mengusikmu, kau dekatlah merapat dalam pelukku. Tiada yang bisa mengganggu. Kita kini sepasang mimpi, bercinta di larut sepi. Kau plus aku melumat sunyi. Berpeluk dan melangkah jauh ke taman, belantara, laut, gunung, padang pasir, sungai, susu, huldi, ular. Kejejak bumi tak terukur. Begitupun puisi penanda. Saya hanya percaya kepada imajinasi, pada subjektivitas saya tentang sesuatu yang berkelebat pada saat lahirnya puisi ini. Penikmatlah, pembacalah. Saya sarankan untuk memburu tafsir lain dari puisi saya ini. Penanda, aku tak mampu memasuki malam, sekiranya kau tak menunjuk arah jalan. Belantara ini amat pekat. Bagaimana mampu aku sampai seperti kau tunjuk itu? Kau arah juga tujuan bagi pejalan sepertiku di pekat hutan. Daun-daun sering jadi penandaku, apakah rasi ku tetapkan arah untuk ku tiba selamat di sana. Jika tak ada penunjuk kau, maka ku tempuh bukit dan ngarai malam yang rahasia. Belantara